Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Kembali kami bangun dan menikmati anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 23. Tertulis demikian, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali dalam sebuah camp pemuda, sekelompok peserta berdiskusi tentang predestinasi dan kehendak bebas. Terjadilah perdebatan yang sengit, dan kelompok ini terpecah menjadi dua kubu. Seorang peserta lain yang tidak tahu menahu persoalan mereka, bingung akan bergabung dengan kubu yang mana. Ia kemudian berpikir dan memutuskan bergabung dengan kelompok pendukung predestinasi. Saat ia sampai kepada mereka, kelompok itu bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau bergabung dengan kami?" Peserta itu mengatakan, "Saya telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan berdasarkan kehendak bebas saya untuk bergabung dengan kalian." Mendengar jawaban itu, mereka berkata, "Kamu tidak bisa bergabung dengan kami dengan dasar kehendakmu sendiri. Kamu bukan bagian dari kami. Bergabunglah dengan kelompok yang sana." Peserta ini kemudian pergi ke kubu pendukung kehendak bebas. Dan sesampainya pada mereka, ia ditanyai, "Mengapa kamu mau bergabung dengan kami? Dan kapan kamu memutuskan untuk menjadi bagian dari kami?" Peserta ini berkata, "Aku tidak memutuskannya, tapi aku dikirim ke sini untuk bergabung dengan kalian." Kelompok ini berkata, "Kamu tidak bisa bergabung dengan kami, kecuali kamu sendiri yang memutuskan berdasarkan kehendak bebasmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan kita untuk memahami perkara-perkara tentang Tuhan dan berbagai hal rohani terbatas adanya. Hal ini disebabkan karena otak kita tidak mampu mencapai dan mengerti hal-hal yang menjadi misteri bagi kita. Seperti halnya predestinasi dan kehendak bebas yang sering kali diperdebatkan. Ada hal-hal lainnya yang juga menyebabkan pertengkaran dan perdebatan yang menimbulkan perpecahan. Kita kadangkala terlalu mementingkan teori daripada praktek. Padahal teorinya pun tidak begitu kita kuasai dan pahami. Jangan biarkan diri kita terjebak dengan hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Tapi mari kita bersatu sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tindakan yang bijaksana menurut firman Tuhan adalah menghindari pertengkaran mengenai soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Memang, saudara, kita manusia ingin mencari tahu dan mengerti tentang berbagai hal. Tapi kembalilah kepada Alkitab dan fokuslah kepada dasar iman kita, yaitu Kristus. Terimalah apa yang dinyatakan dan jangan perdebatkan apa yang tidak dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Mari kita berfokus pada sikap saling mengasihi dan menerima satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan sebagai keluarga kerajaan Allah. Mari kita belajar terus untuk lebih mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Carilah perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara sorgawi yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Hindarkanlah diri kita
dari berbagai hal yang kelihatannya rohani, padahal sebenarnya duniawi. Pertengkaran dan perselisihan adalah wujud dari kedagingan dan keduniawian. Dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Mari kita minta hikmat Tuhan, saudara, untuk dapat semakin mengerti firman-Nya. Dan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak berfokus kepada perkara-perkara yang membuat ribut dan bertengkar, tapi kerinduan kita adalah untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, serta hidup di dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami imani ya Tuhan, sesuai janji firman-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjaga hidup kami dalam kedamaian, untuk tidak bertengkar atau berselisih karena hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Kami menyadari ya Tuhan, ada hal-hal yang lebih utama yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, yaitu untuk saling mengasihi satu sama lain dan hidup dalam kedamaian, saling menopang, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya hati kami senantiasa Engkau penuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hari ini kami jalani dengan kekuatan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.